Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, salawat beserta salam semoga tetap curah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya sampai akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita akan belajar tasrif ismul fa'il. Tasrif ismul fa'il itu mudah sekali. Oke, ismul fa'il sendiri adalah kata benda yang menunjukkan pelaku. Kata benda yang menunjukkan pelaku. Bila dalam bahasa Indonesia Anda menemukan satu kata misalkan katanya itu misal kita di sini buat katanya yang menunjukkan pelaku adalah misalkan kita lari. Lari ini adalah nama dari satu perbuatan. Ini adalah masdar. Masdar. Nama dari satu perbuatan. Kemudian, kalau ada orang mengatakan sedang lari, sedang berlari, maka ini disebutnya fi'il atau kata kerja. Kemudian kalau ada yang mengatakan pelari, inilah yang disebut dengan isim fa'il. Isim fa'il. Jadi secara ringkasnya, isim fa'il ini adalah dibentuk dari masdar yang nantinya menunjukkan satu kata kerja. Nah, kata kerja ini kan butuh pelaku. Tidak mungkin ada kata kerjanya, tapi tidak ada pelakunya. Kasusnya dalam sebuah jumlah atau kalam sempurna, setiap fi'il mesti ada pelakunya. Pelakunya disebut fa'il. Nah, kalau kita mau membuat satu kalimah, satu lafal yang menunjukkan pelaku dari satu perbuatan, dan kalimah ini dicetak dari masdar perbuatan tersebut, maka itu disebut isim fa'il. Oke. Sekarang kita akan lihat contoh berikutnya. Rumus. Sekarang kita rumus isim fa'il. Rumus asalnya nulisnya gini, rumus ya. Karena rumus adalah bahasa Arab. Rumus itu asalnya dari bahasa Arab. Ganti saja dengan translate bahasa Indonesia ya. Rumus isim fa'il. Fa'il.
Rumusnya sangat mudah. Ada dua rumus yang bisa Anda gunakan di sini. Wazannya adalah fa'ilun. Nah, ini fa'ilun tambah alif di sini. Fa'ilun. Yang pertama. Contohnya misalkan pelari yang tadi ya. Jariun. Nah, jariun. Pelari. Atau Anda juga bisa menggunakan surat yang lain yaitu fa'ilun. Meskipun sigat ini tidak mesti bermakna isim fa'il. Kadang-kadang sigat fa'ilun bisa juga mengandung makna isim maf'ul. Maka contohnya adalah contoh ya, ini jangan di sifat, contoh di contoh nih. Sekarang lafaz Allah. Ya, kalau lafaz Allah sifatnya adalah rahim. Rahimun. Yang mengasihi tapi sangat-sangat mubalaghah, artinya sangat. Kasihnya itu mubalaghah, terlalu. Maha kan? Kalau ada terlalu itu disebutnya maha pengasih. Nah, rumusan ini ya, dua rumus ini nanti akan memiliki perubahan-perubahan di ujungnya. Kenapa? Karena kita harus menyesuaikan dengan muzakkar muannas serta jumlah dari orang yang akan menjadi pelakunya. Oke. Di bahasa Indonesia kita sering mendengar begini. Kalau pelari, oke. Kalau ada bahasa pelari, ini berapa orang biasanya? Ini satu orang. Satu orang. Tapi kalau pelari berapa orang? Ini berarti banyak orang yang jadi pelarinya, banyak orang. Banyak orang. Nah, di bahasa Arab juga ada perbedaan antara muzakkar dan muannas. Di bahasa Indonesia tidak ada. Jadi include di dalam kata itu sudah ketahuan mana laki-laki dan mana yang untuk perempuan. Kalau di bahasa Indonesia kan, kalau untuk menunjukkan laki-laki, di sini harus tambahin pelari laki-laki kan gitu. Kalau perempuan, pelari perempuan atau pelari wanita. Tapi kalau di bahasa Arab itu sudah include dalam lafaz itu. Makanya di bahasa Arab ismul fa'il itu bisa menjadi banyak ya. Bisa menjadi banyak. Ya kurang lebih kita harus menghafal 6 bentuk. Karena kan kemungkinannya itu tadi dilihat dari segi muzakkar muannasnya isim fa'il itu akan terbagi dua golongan, golongan untuk laki-laki dan golongan untuk perempuan. Lihat dari segi jumlah, masing-masing dari dua golongan ini memiliki 3, yaitu jumlahnya untuk 1 orang, untuk 2 orang dan 3 orang. Maka kemungkinannya pasti 2 kali 3 6. Nah, bentuk isim fa'il yang 6 ini kita harus hafalkan. Ulang duplikat dulu nih. Nah,
kita langsung masuk ke bahasa Arabnya. Ya. Untuk muzakkar dulu. Muzakkar. Oke. Ini memiliki 3. Muzakkar memiliki 3. Yang pertama adalah untuk satu orang. Satu orang kita tulis sama dengannya fa'ilun. Contohnya misalkan nasirun ya. Sirun. Nasirun atau nazirun ya. Nah, satu orang yang menunggu, seorang penunggu atau seorang penunggu yang kalau 2 orang, 2 orang penunggu. Naziro nih, oke. Bagaimana kalau 3 orang lebih? Gampang. Naziruna. Nah, udah kan? Jadi untuk 3 orang lebih ini pakai naziruna. Nih. Kita baca untuk muzakkar nazirun, nazirani, naziruna. Kita ganti misalkan dengan lafaz yang lain. Misalkan lafaznya adalah sami'un atau salimun. Boleh juga misalkan katibun. Satu orang penulis. Kalau 2 orang katibani. Oke. Kalau banyak orang penulisnya banyak katibuna. Oke. Sekarang kita lanjut secara cepat ke muannas. Kalau sudah tahu muzakkar, muannasnya mudah. Ya. Kita muannas. Nah, untuk satu orang adalah tadi naziratun. Untuk 2 orang mudah saja naziratani. Oke. Untuk 3 orang, 3 orang lebih ya, kita mesti pakai naziratun. Oke. Inilah isim fa'il. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.